Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk anak-anakku di kelas strategi pemasaran. Pada hari ini, sebelum kita melaksanakan kuis, Ibu akan memberikan materi lanjutan terlebih dahulu tentang apa yang kita bahas minggu lalu, yaitu tentang strategi pemasaran jasa gitu ya. Kurang lebih selama 30 menit ke depan Ibu akan menyampaikan materi secara daring via video pembelajaran ini ya. Mohon kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi dapat mendengarkan dengan seksama penjelasan yang Ibu sampaikan siang hari ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang minggu lalu. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu dari pemasaran holistik jasa. Oke, holistik itu basically secara bahasa Indonesia adalah keseluruhan antara A, B, C itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi ini tuh sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, itu namanya holistik. Jadi untuk holistik jasa tersendiri ada yang namanya segitiga pemasaran jasa ya. Yang pertama yaitu pemasaran internal ya, judulnya internal berarti di dalam. Nah, kalau di dalam berarti itu antara perusahaan itu sendiri dan karyawan gitu ya. Nah, bagaimana antara perusahaan dan karyawan memanage gitu ya, kira-kira jasa apa yang akan disampaikan kepada para konsumen. Jadi, komunikasi vertikal baik juga antara atasan-atasan dan juga staff, juga komunikasi secara horizontal antara staff dan staff di sini terjadi. Maksudnya di dalam pemasaran internal ini mereka melakukan berbagai macam diskusi, berbagai macam riset gitu ya, research, kemudian juga memperhatikan perilaku pelanggan gitu ya, kemudian juga melihat dinamika teknologi, kemudian juga dinamika penduduk, kemudian juga secara demografinya dan mungkin gendernya dan lain sebagainya yang tentang STP ya di sini. Nah, di sini segmenting, targeting dan juga positioning itu dilakukan di pemasaran internal ya antar perusahaan dan karyawan. Jadi di sini mereka menggodok ya kira-kira jasa apa yang cocok gitu. Jadi kalau disimpulkan pemasaran internal ini adalah di situ mereka membuat agar produk atau jasa yang disampaikan sesuai dengan yang dijanjikan, juga yang diharapkan oleh konsumen dan yang pasti memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri ya. Kemudian yang kedua itu ada pemasaran interaktif ya. Pemasaran interaktif itu antara karyawan dan juga pelanggan ya. Nah, di sini contohnya ada penjualan perorangan, terus pelayanan konsumen dan juga tempat layanan jasa. Nah, biasanya antara karyawan dan juga pelanggan ini ada sifatnya bertemu langsung ya, jadi face to face gitu. Jadi kalau penjualan perorangan itu seperti kalau kalian ketemu sama SPG di mall ya, itu adalah contoh penjualan perorangan gitu ya. Kalau kalian ketemu SPG Genius yang menawarkan supaya kalian bikin akun Genius, nah itu contohnya adalah pemasaran interaktif. Kemudian juga ada pusat layanan konsumen kayak customer service. Kalau misalnya kalian laptopnya rusak, terus kalian datang ke customer service, nah di situ adalah pemasaran interaktif juga yang terjadi antara seorang karyawan dan juga pelanggan. Kemudian juga ada tempat layanan jasa gitu ya. Misalnya kalian mau beli handphone ya, mau beli handphone kalian datang misalnya ke Erafone gitu ya. Di situ juga kan kalian ada interaksi ya antara si seller dan juga kalian sebagai seorang konsumen. Itu jasa ya, jasa untuk melakukan konsultasi. Biasanya kan mereka nanya dulu kan, Kakak mau beli handphone yang seperti apa, speknya berapa, budgetnya berapa. Ya, itu adalah uh,
pemasaran interaktif antara karyawan dan juga pelanggan. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan bahwa pemasaran interaktif adalah nilai kualitas jasa yang dirasakan tergantung pada kualitas interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan ya. Semakin berkualitas pemasaran interaktifnya ya, semakin bagus komunikasinya, biasanya pelanggan akan tertarik untuk menggunakan jasa kita gitu ya. Jadi kualitas pelayanan tidak hanya menyangkut kualitas teknis, tetapi juga menyangkut kualitas fungsional gitu ya. Jadi fungsi si SPG itu untuk memberikan informasi itu sangat menjadi tombak ya kalau misalnya orang-orang jasa gitu. Jadi kalau komunikasinya nggak enak, persuasinya nggak enak, malah jadinya judes gitu ya, mana ada gitu ya yang mau menggunakan jasa mereka. Atau informasinya juga nggak disampaikan dengan baik, ngapain saya pakai jasa kamu gitu ya. Jadi perlu banget nih mentrain si karyawan ini ya untuk melakukan pemasaran interaktif ya. Jadi dia harus di trainnya itu via apa? Public speakingnya yang bagus ya, kemudian juga penampilannya ya. Jadi nggak heran kalau lihat SPG itu kan cakep-cakep, cantik-cantik, kemudian juga suaranya enak-enak ya, karena memang mereka ditrain untuk melakukan pemasaran interaktif sehingga si pelanggan ini tertarik untuk menggunakan jasa gitu. Selain memang kelebihan-kelebihan jasa yang ditawarkan ya gitu. Nah, lanjut, yang ketiga adalah pemasaran eksternal. Nah, kalau pemasaran eksternal itu langsung dari perusahaan via pelanggan. Tapi kan kalau perusahaan ke pelanggan itu kan nggak mungkin ketemu langsung. So, kalian bayangkan direktur PT Prudential tiba-tiba jualan ke rumah kalian gitu kan, atau menawarkan asuransinya tiba-tiba ke kalian, kan nggak mungkin gitu ya. Makanya mereka menggunakan layanan iklan, kemudian juga promosi penjualan gitu ya, humas dan pemasaran langsung ya. Tapi nah pemasaran langsung ini sepertinya udah mulai jarang karena sekarang udah banyak banget media iklan dan juga promosi. Prudential juga bahkan sudah punya website, sudah punya call center, sudah punya juga akun Instagram ya, pokoknya berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu ya sudah memanfaatkan iklan dan juga promosi penjualan gitu ya, untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan kelebihan-kelebihannya, strength-nya, opportunity-nya. Kalau misalnya kalian pakai jasa A gitu ya, misalnya, jadi hidup kalian akan lebih mudah, kemudian juga pekerjaan kalian akan lebih cepat. Misalnya kalau misalnya ikutan asuransi, berarti nanti untuk hari tuanya misalnya sudah terjamin karena istilahnya kalian setiap bulannya menyisihkan sebagian pendapatan kalian untuk membayar polis, di mana polis itu bisa digunakan ketika kalau misalnya ada musibah, ketika sakit, kecelakaan gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah segitiga pemasaran jasa. Jangan lupa ada pemasaran internal antara perusahaan dan juga karyawan, kemudian juga ada pemasaran interaktif antara karyawan dan pelanggan, dan terakhir adalah pemasaran eksternal antara perusahaan dan pelanggan gitu ya, dimana kalau perusahaan langsung ke pelanggan itu pasti nggak bisa, makanya mereka butuh media, baik media iklan dan juga media promosi penjualan begitu ya. Nah, untuk menciptakan kualitas jasa yang baik gitu ya, jadi jasa sendiri perlu beberapa dimensi yang harus dipenuhi oleh perusahaan ya. Jadi yang pertama itu adalah dimensi reliability atau kehandalan ya. Jadi di sini yang pertamanya itu indikatornya adalah layanan yang akurat gitu. Misalnya adalah jasa bersih-bersih kasur, misalnya jasa bersih-bersih kasur kan kalian kebayang ya, jarang kan kalian ada yang nyuci kasur gitu ya, pasti harus butuh jasa cleaning service gitu ya. Nah, layanan yang akuratnya seperti apa ya? Pastinya kalian pengen dong kasur kalian yang tadinya butek gitu ya, warnanya coklat tiba-tiba jadi mengkilat, jadi putih bersih lagi. Nah, itu adalah kehandalan, layanannya akurat, kasurnya bersih, kasurnya wangi, kasurnya nggak ada tungaunya lagi gitu ya.
Kemudian penyampaian jasa tepat waktu dan sesuai dengan yang dijanjikan. Ya, tadi misalnya janjinya kasur yang tadinya coklat menjadi putih, bersih, dan wangi. Kemudian juga tepat waktu, misalnya, baik Bu, proses pengerjaan satu buah kasur dengan ukuran misalnya 2 meter kali 1,8 biasanya menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 jam gitu. Ya, 1,5 jam harus diselesaikan gitu. Dan juga yang ketiga adalah meminimalisir kekeliruan dan juga kesalahan. Itu penting banget dalam bisnis jasa. Satu kali kalian melakukan kekeliruan mungkin masih bisa dimaafkan, gitu ya. Tapi 2-3 kali tidak sesuai, biasanya konsumen otomatis pasti akan lari mencari jasa yang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah responsiveness atau daya tanggap ya. Yang pertama adalah penginformasian tentang kepastian waktu penyampaian jasa gitu. Misalnya jasa kirim barang gitu ya, jasa kirim barang, ekspedisi itu perlu banget nih responsiveness, daya tangkap yang baik gitu ya. Jadi ada paket yes, ada paket oke. Paket yes 1 hari sampai, ya memang harus 1 hari sampai gitu ya. Jadi pasti 1 hari sampai. Ketika ada lebih dari 1 hari nggak sampai-sampai tuh paket yes, biasanya kan konsumen udah rada-rada protes ya, rada-rada cerewet gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kesediaan karyawan untuk merespon dan membantu pelanggan. Nah, ini penting banget gitu ya. Jadi ketika seorang karyawan gitu ya, contohnya di restoran gitu, itu harus cepat tanggap ketika misalnya pesanan seorang konsumen itu banyak gitu ya. Pasti harus cepet dibawain, misalnya pesan ke KFC gitu ya, anggota keluarganya tuh ada 5 gitu ya, berarti kan pesan 5 paket, nggak mungkin kan cuma satu nampan ya, nggak mungkin satu tray, pasti akan ada beberapa tray gitu ya. Nah, sebagai seorang karyawan disuruh langsung cepat respon, Babu, saya bantu aja bawa meja ibu yang sebelah mana, nanti saya bawakan gitu ya. Jadi tanpa diminta, mas tolong bawain dong, jangan seperti itu ya. Tapi kalau sebagai seseorang yang bekerja di bidang jasa atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa, ini perlu banget ya merespon dan membantu pelanggan dengan cepat. Itu penting banget ya, supaya si pelanggannya nggak menunggu. Dan juga ketika kalian merespon dengan cepat, pasti pelanggannya automatically happy gitu ya. Oh iya, kemarin kalau misalnya beli di KFC Kota Baru Parayangan tuh misalnya cepet gitu responnya, si mas-masnya waktu itu saya beli buat keluarga besar, nggak usah nunggu lama saya manggil mereka, tapi mereka yang datang, Bu, saya bantu bawa ke meja ibu makanannya. Sama juga dengan kesiapan gitu ya, jadi sikap mereka gercep gitu ya, gerak cepat kalau misalnya ada karyawan butuh bantuan atau misalnya karyawan butuh informasi gitu ya, kalau call center seperti itu. Nah, lanjut ada assurance atau jaminan gitu. Nah, di sini karyawan menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan. Misalnya kalian adalah agen dari prudensial ya, di situ kalian harus memberikan rasa percaya sama pelanggan kalian. Ibu, kalau misalnya ibu menggunakan prudensial ini, insya Allah untuk 15 tahun mendatang misalnya, kesehatan ibu itu, dana kesehatan ibu itu sudah terjamin gitu. Jadi ketika amit-amit misalnya 1 hari nanti ibu sakit parah atau ibu ada kecelakaan atau misalnya ada sanak saudara ibu yang sakit, ibu bisa menggunakan polis ini gitu misalnya. Jadi percaya gitu ya si pelanggannya. Atau misalnya tadi si jasa cleaning service kasur misalnya, Ibu 1,5 jam saya bersihkan kasur Ibu, nanti sudah bebas, misalnya bebas tungau, bebas debu, nanti kita ada alatnya Bu, untuk mengecek, misalnya mengecek tingkat kebersihan. Jadi nanti Ibu bisa menilai sendiri sebelum dan sesudah dibersihkan, misalnya gitu ya. Jadi ada jaminannya. Kemudian juga rasa aman ketika pelanggan melakukan transaksi, misalnya tadi transaksi prudensial ya, rasa aman. Jadi aman selama 15 tahun itu, misalnya ada reportnya gitu ya, ada report berapa banyak dana yang sudah tersimpan di polis asuransinya gitu. Belum lagi misalnya rasa aman yang lain itu adalah ketika kalian
menggunakan Gojek deh, atau misalnya GoCar. Kadang ada yang nanya kan gitu si driver, ibu saya terlalu cepat, atau misalnya ibu saya terlalu lambat. Kadang kan ada yang nanya gitu ya. Ibu sedang buru-buru atau ibu dalam keadaan santai. Biasanya mereka nanya. Nah, itu adalah untuk menciptakan rasa nyaman dan juga rasa aman selama proses transaksi. Misalnya kalau misalnya kalian minta gitu ya sama si abangnya, Pak, tolong dong agak cepetan. Baik Ibu, saya akan mempercepat sedikit, tapi mohon maaf karena di perusahaan peraturannya tidak boleh lebih dari 80 km per jam misalnya. Nah, itu juga mengiyakan gitu ya permintaan konsumen supaya lebih cepat bawa mobilnya, tapi di situ juga memberikan penegasan bahwa keamanan kalian itu adalah yang utama dengan tidak menyetir lebih dari 80 km per jam. Ya, bersikap secara sopan dan konsisten itu udah jelas banget, pasti harus jadi poin utama di industri jasa ya. Kemudian karyawan mampu menjawab pertanyaan karyawan ya, pasti bakalan banyak nanya ya untuk assurance ini ya. Biasanya akan nanya, Pak, ini kelebihannya apa asuransi A dengan asuransi B. Nah, di situ seorang karyawan harus mampu menjelaskan bahwa benefit A itu akan lebih banyak daripada benefit dari jasa yang B gitu. Kemudian menimbulkan empati ya. Empati, misalnya memperhatikan pelanggan secara individu. Jadi nggak heran kenapa seorang nasabah bank atau misalnya juga nasabah asuransi itu kadang suka disapa gitu ya sama si agen-agennya. Biasanya, ibu apa kabar hari ini gitu, ibu gimana kesehatannya. Nah, itu adalah salah satu contoh empati gitu ya. Nggak mesti setiap hari memang, tapi at least sebulan sekali, atau misalnya disapa via email ya kalau sekarang mungkin, karena kalau WA mungkin terlalu personal, tapi sekarang itu biasanya via email, electronic mail gitu. Nah, kemudian juga mengutamakan kepentingan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, gitu ya. Ini udah harus banget. Tadi contohnya adalah orang yang bekerja di prudensial ya, berarti dia paham bahwa orang tersebut memang ingin memproteksi dirinya ketika hari tua nanti, ketika ada sesuatu gitu ya. Maka si prudensial inilah salah satu jalan keluarnya gitu ya, bahwa jaminan hari tuanya, kebutuhan jaminan hari tuanya itu ada di prudensial. Maka dari itu mereka harus memberikan apa tadi, rasa percaya bahwa prudensial ini akan memberikan jaminan gitu ya untuk hari tua mereka. Kemudian yang terakhir adalah adanya tangible atau bukti fisik gitu ya, adanya peralatan modern, misalnya tadi ya contoh yang cleaning service kasur gitu ya, mereka kan nggak mungkin atau ya pakai deterjennya juga deterjen Rinso gitu ya, kan nggak mungkin, pasti mereka pakai deterjen yang memang khusus untuk kasur, pemutihnya yang aman, kemudian juga peralatan anti tungau gitu ya. Terus misalnya tadi karena misalnya supaya memberikan rasa percaya sama konsumen, mereka punya alatnya sebelum dan sesudah gitu ya, ketika kasurnya belum bersih dan juga ketika kasurnya sudah bersih gitu ya. Kemudian fasilitas mempunyai daya tarik, kemudian karyawan berpenampilan rapi dan profesional, itu udah harus jelas gitu ya, wangi, rapi gitu ya. Kalau misalnya yang di kantoran event gitu ya, sekarang driver Gojek juga kan kalian kadang suka cerewet ya, dalam hati, walaupun dalam hati ya, driver Gojek yang mending rapi gitu ya kadang ya. Jadi memang penampilan rapi dan profesional itu sesuatu yang dinilai di awal gitu ya. Maka dari itu seseorang atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa harus mentrain betul-betul si karyawan mereka gitu ya untuk berpenampilan rapi dan profesional. Kemudian juga materi-materi perusahaan berkaitan dengan jasa yang ditawarkan dan memiliki daya tarik gitu ya. Nah, ini biasanya khusus untuk
Bukti tangible-nya itu adalah advertising. Biasanya bisa dibaca via website, bisa dilihat via Instagram gitu ya. Servis-servis apa saja yang ditawarkan beserta deskripsi lengkapnya, kemudian how to-nya gimana untuk menggunakan atau mengorder jasa gitu ya. Kemudian juga ditambahkan bisa jadi adalah review-review gitu dari pelanggan, kemudian juga bisa juga diberikan video gitu ya ketika servis itu melakukan jasanya, misalnya tadi orang yang bersihin kasur di videoin prosesnya seperti apa step-stepnya. Nah itu untuk menciptakan daya tarik gitu ya. Jadi tolong diingat ada 5 determinan kualitas jasa. Yang pertama adalah reliability, responsiveness, assurance, kemudian empati, dan terakhir adanya bukti fisik atau tangible ya. Nah, kalau gitu, mengapa terdapat peristiwa di mana pelanggan meninggalkan penyedia jasa? Apa yang harus dilakukan pasar? Gitu ya. Jadi faktor-faktor penyebab beralihnya pelanggan itu banyak banget. Di antaranya yang pertama adanya penetapan harga. Ketika harganya terlalu tinggi, ketika melakukan kenaikan harga, gitu ya. Nah, ini merupakan faktor yang menyebab beralihnya pelanggan. Atau bisa juga ada penetapan harga yang menipu. Penetapan harga yang menipu teh misalnya harusnya harga jasanya itu, harga jasa bersihin sepatu itu 35.000 gitu ya. Tapi misalnya di markup tuh sama si cleanernya jadi 50.000 gitu ya, tanpa ada konfirmasi yang jelas dari si perusahaan atau dari si penyedia jasa cleaning sepatu. Jadi kalau misalnya ada penetapan harga yang dirasa nggak sinkron atau dirasa kayaknya kok nggak bagus gitu ya, karena kita sebagai seorang konsumen itu kadang punya feeling gitu ya, ini kayaknya nipu deh. Nah seperti itu ya, jadi itu harus perlu ditanyakan, harus perlu dikonfirmasi kenapa naik, memangnya kenapa gitu ya, harus dicari informasinya dulu. Yang kedua adanya ketidaknyamanan ya, lokasinya nggak bersih, kemudian terlalu lama gitu ya. Kemudian kegagalan layanan inti, misalnya salah pelayanannya, kebayang misalnya kalau di apotek pesannya paracetamol, dikasihnya Milanta gitu kan, itu udah jelas banget salah gitu ya. Kemudian kegagalan pemenuhan jasa, nggak sopan, kemudian nggak responsif, ya, tidak mempunyai pengetahuan, jadi jawabnya ngasal-ngasalan gitu, atau misalnya teknik membersihkan tadi ya, contohnya kalau misalnya yang bersihin kasur, teknik membersihkan kasurnya nggak betul, nggak sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, itu adalah kegagalan pemenuhan jasa. Kemudian respon terhadap kegagalan pelayanan. Misalnya kalau ada konsumen yang nanya itu nggak direspon, kemudian juga responnya males-malesan gitu ya, atau bahkan kasih responnya negatif, ibu mah males baca, mendingan baca aja bu di website, kita udah semua ngejelasin dengan jelas servis kita. Nah itu adalah contoh respon terhadap kegagalan pelayanan ya. Kemudian adanya persaingan ya, jadi ketika jasa A bersaing dengan jasa B, ternyata jasa B yang lebih bagus gitu ya, udah jelas. Makanya kita harus mempertahankan keunggulan kita sebagai seorang yang menyediakan jasa. Kemudian juga masalah etika gitu ya. Jadi jangan sampai menjual jasa itu kayak jual dedet gitu ya. Jadi ayo dong pakai nih prudensial Bu. Ibu saya jamin deh nanti hari tuanya oke. Misalnya si ibunya dia bilang, Pak, tapi maaf saya sudah punya asuransi di Manulife misalnya, atau di jasa asuransi yang lainnya, nggak apa-apa ibu, kita punya lagi yang baru kok. Ya itu kayak gitu ya, jual dedet. Kalau misalnya seorang penyedia jasa yang baik ya jawabnya pasti jangan gitu ya. Jawabnya, oh iya baik ibu, syukur kalau misalnya sudah menggunakan asuransi yang lain misalnya, tapi satu hari waktu ketika ibu ingin menambah gitu ya,
asuransi ibu bisa kontak saya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik di lain waktu ya Bu. Nah seperti itu. Itu adalah contoh etika gitu ya. Peralihan tidak secara sukarela, contohnya pelanggan pindah atau penyedia tutup gitu ya. Kayak tadi misalnya jasa penyedia pembersihan kasur gitu ya, tiba-tiba tutup gitu ya karena pandemik misalnya. Nah itu adalah peralihan tidak secara sukarela gitu ya. Jadi saya masih percaya sama sih jasa servis buat bersihin kasur saya yang ini. Cuman karena dia tutup, karena dia pandemik, dia nggak bisa bayar karyawannya, dia kurang modal, jadi tutup. Maka dari itu saya carilah gitu ya jasa pembersih kasur yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada ini penyebab dasar kegagalan pelanggan ya. Kalau di sini ada yang namanya fishbone ya, fishbone biar. Yang pertama itu ada dari orang ya, orang itu biasanya nggak bagus dari komunikasi, terus kecocokannya itu misalnya nggak baik jasanya. Jadi kan kadang saya cocok bersihin sepatu misalnya di tempat bersih sepatu A karena sepatu saya cepat dikerjainnya sehari jadi, harganya murah, wangi. Ketika saya menggunakan jasa pembersih sepatu di jasa B, misalnya udah lama, harganya lebih mahal, terus nggak wangi-wangi amat, jadi saya nggak cocok gitu ya. Saya lebih cocok di yang A gitu ya. Beserta ada beberapa contoh yang lain di sini ada sikap, kejelasan dan juga pelatihan ya. Misalnya kemudian prosesnya ribet nggak kalau pakai jasa ini. Misalnya kalau jasa bikin asuransi di Prudential sama jasa asuransi di Manulife, di Manulife ribet prosesnya gitu ya, sedangkan di Prudential mah cuma ngisi biodata sama fotokopi KTP beres jadi gitu ya. Oke, proses itu contohnya itu ya berkaitan dengan kompleksitas penggunaan jasa, kemudahannya juga, dan juga dukungannya. Dukungan apa aja bisa customer service, bisa juga agen-agen yang selalu on time, atau misalnya agen-agen yang selalu menjaga customer relationship-nya gitu ya, jadi selalu diperhatiin sebulan sekali ditanya seperti itu ya. Kemudian juga penggunaan teknologi, nih semakin bagus teknologi yang digunakan dalam suatu bidang jasa semakin tertarik biasanya orang-orang, tapi semakin ketinggalan jauh teknologinya makanya semakin nggak mau atau tidak digunakan lagi sama pengguna jasa. Contohnya aja jasa laundry. Jasa laundry sekarang terutama buat anak-anak kos gitu ya, yang sehari jadi itu udah banyak banget sekarang. Nah kalau zaman dulu kan harus 3 hari baru jadi ya. Nah sekarang tuh ekspres banget, sehari udah jadi, bahkan ada yang 4 jam juga udah jadi gitu ya, udah beres baju kita ya. Kemudian lingkup jasa, tanda, simbol, ya itu akan berpengaruh gitu ya. Jadi kalau bikin tanda, simbol itu jangan asal-asalan, tapi harus punya bukan visi misi, tapi kayak ada apa ya, kayak arti tertentu gitu ya. Ketika kalian membuat tanda atau simbol harus ada filosofisnya sendiri gitu. Nah, kemudian tata letak ruang ya, lingkup jasa tata letak ruang kan mungkin ada beberapa jasa yang punya kantor fisik gitu ya. Kantor fisik itu harus ditata dengan baik, dengan rapi gitu ya, sehingga ketika ada pelanggan yang datang, oh iya kantornya rapi, oh iya kemudian bersih ya, seperti itu tata letak ruang. Nah, kondisi lingkungan tadi Ibu sudah sebutkan bersih, kemudian ada toiletnya, kemudian ada tempat tunggunya, kemudian juga ada disediakan aqua at least gitu ya bagi para pelanggan ketika menunggu ya. Jadi kalau haus ya bisa minum ya, seperti itu. Nah, lanjut, ini adalah bisnis jasa sebagai sebuah sistem gitu ya. Nah, jadi bisnis jasa itu akan dibuat pertama kali oleh sistem internal organisasi ya. Tadi sama kalau ingat slide yang Ibu sampaikan sebelumnya tentang
holistik jasa ya, yang tidak terlihat oleh pelanggan antara perusahaan dan karyawan. Nah, itu adalah yang ini nih, sistem internal organisasi. Jadi mereka akan menggodok, mereka akan membuat, mereka akan merakit gitu ya, merakit jasa apa yang akan disampaikan ya. Kemudian nah disampaikanlah si jasa-jasa tersebut kepada masyarakat gitu, yang melihatnya via apa, via lingkungan fisiknya ya. Kalau jasanya ada kantornya, jasanya ada personilnya ya, itu kan yang terlihat oleh pelanggan. Nah baru deh disampaikanlah ya si jasa tersebut ke pelanggan A atau ke pelanggan B melalui periklanan, pembayaran ya, dan juga penelitian pasar ya. Sebenarnya ini itu adalah penjelasan ya, penjelasan dari holistik jasa yang tadi, si bisnis jasa sebagai sebuah sistem ya. Jadi Ibu nggak perlu menjelaskan lebih dalam karena tadi di bagian yang ini sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ini, praktik terbaik manajemen kualitas jasa ya. Jadi ada beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep strategis, di mana obsesi terhadap pelanggan. Jadi kalau untuk perusahaan atau kalian yang bergerak di bidang jasa, jadi kalian perlu banget itu memaintain ke pelanggan kalian. Jadi komunikasi dengan pelanggan itu adalah sesuatu yang penting gitu ya. Kemudian yang kedua, komitmen manajemen puncak ya, tidak hanya melihat kinerja keuangan tetapi juga kinerja jasa. Komitmen manajemen puncak membuat jasa tersebut untuk apa sih? Ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya. Jadi terus konsisten si manajemen puncak, misalnya manajemen puncak prudensial, komitmennya adalah membuat asuransi sehingga masa tua para konsumennya terjamin lebih aman, ya udah komitmen. Jadi disimpan si polis-polis asuransi dari pelanggan itu disimpan dengan baik sehingga si konsumen itu percaya bahwa di prudensial itu dana-dana yang kita investkan aman gitu ya, komitmen. Kemudian komitmen yang keduanya misalnya ketika pencairan dananya udah deh jangan diperibet gitu ya. Kalau misalnya memang terbukti memang sakit parah, kemudian setelah dilakukan cek, kemudian juga setelah dicek keadaan di lapangannya seperti apa, oh ternyata betul dia sakit parah, oke deh kita keluarin gitu ya. Misalnya komitmen manajemen puncak tidak akan mempersulit ketika orang tersebut memang dalam keadaan yang kritis atau dalam keadaan yang membutuhkan pencairan si polis asuransi dengan cepat gitu ya. Kemudian menetapkan standar tinggi ya. Standar tinggi itu dari waktu, kemudian juga fleksibilitas, inovasi, teknologi ya harus dijamin. Kemudian teknologi swalayan, konsumen menilai kenyamanan jasa, banyak interaksi jasa antar manusia digantikan dengan teknologi swalayan gitu ya. Misalnya ketika ingin bertanya gitu ya, frequently asked question via telepon ya, misalnya biasanya itu udah ada mesin otomatis yang menjawab gitu. Kemudian 5, mengatasi sistem. Perusahaan terkemuka mengaudit kinerja jasanya. Nah, ini harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Kenapa harus ada monitoring dan evaluasi? Supaya kita tahu gitu ya perubahan-perubahan dari seorang konsumen. Jadi ketika perilaku konsumen berubah, kita juga harus berubah gitu ya. Sehingga kita tuh catch up gitu ya, catch up memenuhi kebutuhan para konsumen gitu.